Kemunculan ayah Eki Ibtu Rusdiana yang saat ini menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan menjadi perhatian usai ditengarai diam dalam kasus yang menewaskan anaknya. Dalam video berdurasi kurang dari 2 menit itu, Ibtu Rusdiana meluapkan kesedihan hatinya sebagai seorang ayah yang kehilangan anaknya. Curahan hati Ibtu Rusdiana baru-baru ini mendapat tanggapan dari pakar trauma, Coach Reo. Lantas, apa kata Coach Reo melihat kesedihan Ibtu Rusdiana yang mengaku sedih atas kematian anaknya? Eki, saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Ya, sekilas yang ditampilkan adalah lebih ke kedukaannya, kesedihannya, kekecewaannya karena belum bisa menemukan. Mungkin kalau di sini dia menyalahkan dirinya sendiri sih kalau bisa kita lihat. Karena sebagai seorang ayah yang kayaknya nggak berdaya banget buat membantu mencari keadilan buat anaknya. Yang bungkam selama ini itu adalah ayah dari korban Rizky Rudiana. Sebenarnya kan yang disampaikan sama beliau adalah mungkin agar tidak liar ya. Jadi kan itu sesuatu yang dia bilang karena bagaimanapun juga keluarga ini udah cukup sangat sakit gitu ya. Nah mungkin itu yang dia tekankan. Sedangkan kalau mencari 3 DPO itu kan emang dia sudah lakukan terus kalau dari statementnya beliau gitu ya. Dan memang tentunya sangat berat sekali sebagai orang tua yang harus kehilangan anaknya. Dan itu kan nyata ya. Dan itu juga kehilangannya bukan karena natural cause, tapi kejadian yang sangat menyakitkan gitu, pahit. Nah sebagai orang tua yang harus kehilangan itu semua, saya rasa nggak harus seorang polisi gitu. Kita pun pasti akan mencoba untuk mencari solusi kalau misalkan ada sampai anggota keluarga yang hilang gitu ataupun sampai meninggal dan itu perlakuannya tidak adil gitu. Apalagi kalau sebagai seorang polisi pasti akan sangat sakit sekali karena ibaratnya kita ini yang seharusnya mampu untuk melindungi dan menjaga banyak orang di luar sana, tapi kenapa sampai anak sendiri nggak bisa dilindungi? Itu pasti akan sangat-sangat painful banget. Makanya kita bisa lihat ya sampai dia bawain speech-nya itu sampai nangis segala macam kayak gitu. Ya memang berat, pasti nggak gampang sebagai orang tua harus ngalamin kayak gitu. Kalau dari sisi yang disembunyikan saya rasa dia menyampaikan ya memang apa yang dia rasain ya. Untuk mungkin pihak keluarga juga terbebani dengan hal ini ketika kasus ini diangkat lagi. Dan juga mungkin ketidakberdayaan dia sebagai seorang tua yang orang tua aja pasti tidak berdaya, apalagi sebagai seorang polisi. Dan ini pasti menjadi sebuah beban yang berat buat dia gitu. Jadi kalaupun menyembunyikan mungkin selama ini menyimpan semua luka-luka itu, ya tapi sekarang ya mau nggak mau jadi harus dikeluarkan dan disampaikan lagi. Mungkin lebih ke arah perasaan tidak berdayanya ya sebagai seorang ayah yang pengen banget untuk menemukan dan mencari keadilan gitu terhadap orang yang memperlakukan seperti itu kepada anaknya gitu ya. Saya rasa semua orang tua akan melakukan hal yang sama. Tentunya pasti ada kekecewaan tersendiri, tapi juga sebagai salah satu pimpinan di institusi kan ya perlu untuk menjaga juga ya pandangan dan image gitu ya dengan yang terbaik. Dan ya mungkin itu bisa jadi ada sesuatu yang terbebani juga di dalam hati yang mungkin tidak bisa diungkapkan juga. Tapi bagaimanapun juga ya dia mencoba menyampaikan yang terbaik di sekarang gitu. Nah jadi pastinya bukan cuma soal karena ibaratnya satu bendera ya, tapi juga pasti pengen banget untuk bisa lakukan yang terbaik buat anak. Mungkin ini adalah soal ayah dan anak, bukan soal tentang beliau sebagai seorang anggota kepolisian. Dalam kasus tewasnya sepasang kekasih Vina dan Eki, nama Saka Tatal belakangan ini juga menuai perhatian banyak orang. Dalam berbagai kesempatan, Saka mengaku mengalami tindak kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian. Akibat intimidasi tersebut, Saka mengaku mengalami trauma. Ia terpaksa harus mengakui apa yang tidak pernah dilakukannya.
Sontak saja pengakuan Saka tersebut menuai beragam komentar dari sejumlah kalangan. Lantas, seperti apa tanggapan Coach Reo sebagai pakar utama melihat psikis Saka saat ini? Benarkah apa yang diucapkannya atau manipulatif belaka untuk mencari simpati publik? Terkadang ada orang-orang tertentu yang memang mereka menggunakan teknik manipulasi tertentu sehingga dia merasa sangat yakin sekali, meyakinkan orang lain gitu ya, dan dibuat itu benar-benar seperti rekayasa. Nah, cuma mungkin buat terkadang orang-orang yang seperti Saka ini lebih terlihat karena memang pengalaman yang mungkin juga mendalam, apalagi sudah ngelewatin selama 8 tahun proses. Bisa jadi itu udah bentukan antara kemarahan karena dia harus nanggung 8 tahun atau memang ngalamin itu sudah bercampur, jadi mix gitu ya. Tapi kalau misalkan dari manipulasi, saya rasa mungkin udah sulit buat kita lihat ya, mana yang mana gitu. Yang pasti satu hal yang dia tunjukkan, dia sangat marah dan kecewa terkait dengan hal itu, dan dia bisa ngomong dengan sangat straight bahwa kalau udah sampai berani bersumpah kayak, dan dia direct banget gitu, ibaratnya benar-benar kayak kalau kita lihat matanya tuh tegas banget, tajam gitu ya. Nah itu menunjukkan bahwa dia benar-benar serius terhadap statementnya dia gitu. Entah dirancang atau enggak, tapi kalau misalkan dirancang berarti dia mungkin seseorang yang sangat jago banget mendesain dirinya untuk bisa sampai seperti itu gitu ya. Nah jadi kurang lebih kayak gitu mungkin. Kalau dilihat ya dari percakapan kan karena hanya sebentar aja gitu, jadi kita mungkin nggak bisa ngelihat terlalu banyak, dan kalau dari video yang tadi dikasih itu apa yang dia sampaikan itu sangat masih sedikit sekali gitu, minimal dari awal bahwa dia meyakini bahwa dia memang tidak bersalah dan juga dia mengalami semua tekanan itu ya. Jadi itu yang lebih ke arah di situ yang mungkin bisa kita lihat muncul langsung, dan bagaimana dia begitu reaktif ketika ditanyain misalkan kayak selama ini kemana aja 8 tahun kamu kok nggak pernah ngomong kayak begini gitu. Nah jadi dia bisa direktif banget dan keras sekali untuk merespons itu gitu ya, dengan walaupun masih nahan, tapi di situ mungkin kita bisa ngelihat bahwa lebih banyak kemarahan dibandingkan kalau misalkan ada menutupi penyesalan atau rasa bersalah atau semacamnya kayak gitu. Jadi kayak lebih ke arah merasa mungkin ada hal yang seharusnya tidak dia alami tapi jadi harus dia lewatin semuanya gitu, dan itu berat mungkin buat dia. Kalau 8 tahun ya, kalaupun misalkan itu benar atau tidak, tapi dia kan udah ngelewatin hukuman yang sangat panjang. Apalagi kalau diceritakan seperti yang dia bilang sampai mengalami siksaan dan semacamnya kayak gitu, dipukul, disetrum ataupun kukunya dicabut, tadi ada mungkin yang nyampein gitu juga. Jadi itu kan mungkin ya siapapun kalau ngalamin hal seperti itu pasti akan sangat-sangat terbebani sekali gitu. Dan ketika bisa ada kesempatan akhirnya selama 8 tahun mungkin mengalami perenungan dan berat yang istilahnya harus ngelewatin itu, ya ini adalah sebuah kesempatan dia untuk gain back lagi. Apalagi kan nama baik pasti hancur sekali.